Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak, apa kabar hari ini? Baik-baik, Mbak. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya Pak ya. Amin. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Juhratunisa. Saya mahasiswa program Profesi Nurse Tika Surya Global Yogyakarta dari kelompok 6 yang kebetulan satu kelompok dengan Mbak Hani juga. Dan sebelumnya juga sudah dilakukan pengkajian ya Pak ya kemarin sama teman-teman yang lain. Berdasarkan hasil kajian kemarin ya Pak, hari ini dan sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, hari ini kita akan melakukan tindakan keperawatan, implementasi keperawatan gunanya untuk mengatasi permasalahan yang Bapak hadapi sesuai dengan pengkajian yang kita lakukan kemarin. Gitu ya Pak ya. Saya membutuhkan waktu sekitar 15 menit kurang lebihnya. Nanti sekiranya ada yang mau ditanyakan, boleh. Nanti atau ada yang nggak jelas minta diulang juga boleh. Gitu ya Pak ya? Ya. Setuju ya Pak? Ya. Setuju. Baik. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu mengenai teknisnya? Kan ini saya juga karena ini kan katanya kelanjutannya, saya juga belum tahu tujuannya kita apa. Ya baik. Jadi tujuan hari ini kan saya akan memberikan penyuluhan kesehatan mengenai asam urat. Kalau bahasa medisnya itu namanya gout arthritis gitu. Kebetulan Bapak juga berdasarkan hasil pengkajian kemarin, Bapak mengalami beberapa penyakit yang berhubungan dengan asam urat ya Pak ya. Betul. Nah, jadi tujuan dari penyuluhan ini harapannya nanti dapat memberikan sedikit wawasan atau pengetahuan ke Bapak mengenai asam urat itu apa, penyebabnya apa, lalu mengatasinya seperti apa gitu. Jadi bisa diterapin nanti di kehidupan sehari-hari ya Pak ya. Oh, baik, yang pertama kita bahas dulu mengenai definisi dari asam urat itu ya Pak. Bisa sambil dilihat ya Pak leafletnya. Ya. Asam urat atau arthritis gout itu merupakan gangguan yang menyebabkan kesalahan metabolisme purin yang menimbulkan tingginya kadar purin. Jadi kalau misalkan dianalogikan, asam urat itu disebabkan karena adanya atau meningkatnya kadar asam urat di dalam tubuh kita yang diakibatkan karena beberapa faktor. Bisa karena gaya hidupnya yang kurang sehat, bisa juga karena adanya masalah di gangguan tubuh kita seperti ginjalnya dia nggak mampu melakukan ekskresi, itu bisa gitu ya Pak. Jadi untuk kadar asam uratnya itu biasanya lebih dari 7,0 mg. Itu kalau misalkan orang yang kena asam urat itu kadar asam uratnya sekitaran segitu Pak. Ya. Jadi kalau secara diruntutin secara garisnya gitu, asam urat itu bisa terjadi karena yang pertama tadi gaya hidupnya kurang sehat, akhirnya menyebabkan, misalkan contoh dari makanan ya Pak, makanan yang mengandung kadar purin yang tinggi itu masuk ke dalam tubuh kita. Tapi karena tadi prosesnya ada gangguan, proses ekskresi atau pengeluaran dari asam urat, asam uratnya itu kurang atau ada kelainan atau kerusakan, jadi sisa-sisa dari asam uratnya itu tidak bisa keluar dengan sempurna. Jadi menumpuk di dalam tubuh kita Pak. Kalau sudah menumpuk, nanti akan terjadi kayak kristal-kristal gitu. Dari kristal itu nanti kristalnya itu dilapisi oleh yang namanya protein yang ada di tubuh kita. Nah, dari protein itu nantinya karena terlalu banyak, terlalu numpuk, terus terjadi proses gangguan pengeluaran, terjadilah dari selaput-selaput yang dilapisi oleh protein pada bagian-bagian persendian maupun di bagian jaringan-jaringan lunak. Makanya orang-orang yang kena rematik biasanya dia akan mengalami kaku sendi, nyeri sendi di bagian kaki, di bagian tangan maupun panggul yang banyak sendi-sendinya gitu Pak.
Nah, selanjutnya penyebab dari rematik itu yang pertama bisa karena proses pembedahan. Lalu yang kedua bisa karena adanya trauma. Lalu yang ketiga adanya konsumsi obat-obatan yang berlebihan atau obat-obatan tertentu. Lalu yang keempat mengkonsumsi alkohol. Yang kelima stres yang berlebih. Lalu yang terakhir yang paling sering terjadi karena adanya pembentukan asam urat yang berlebih. Tadi tidak berlebih, produksinya berlebih, tapi pengeluarannya yang tidak baik, jadi menumpuk di dalam tubuh. Lalu untuk rematik itu sendiri dibagi beberapa varian gitu ya, beberapa varian. Yang pertama ada gout primer metabolik. Kalau gout primer metabolik atau asam urat metabolik ini biasanya disebabkan karena adanya sintesis langsung yang bertambah. Jadi karena tadi produksi dari asam uratnya yang berlebih, belum diketahui penyebabnya apa, cuman yang paling banyak itu karena genetik, karena keturunan. Kalau yang gout primer metabolik disebabkan biasanya karena keturunan dari orang tua, dari nenek, dari kakek atau sesepuh sebelumnya lah gitu. Lalu yang kedua ada gout sekunder metabolik. Untuk gout sekunder metabolik ini disebabkan karena adanya pembentukan asam urat yang berlebih karena penyakit. Jadi sesuai dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan di awal, salah satu penyakit yang bisa menyebabkan terjadinya asam urat itu gagal ginjal. Kalau gagal ginjal tadi kan berhubungan dengan proses penyaringannya. Nah, asam urat ini biasanya diekskresi atau dikeluarkan melalui urin. Jadi kalau ada pasien yang mengalami gagal ginjal, penyaringannya rusak, nah proses ekskresinya itu bermasalah. Jadi asam uratnya tidak bisa dikeluarkan melalui urin karena tadi penyaringnya bermasalah, penyaring dari ginjalnya. Lalu yang keempat ada gout primer renal. Jadi untuk gout primer renal ini disebabkan karena adanya gangguan pada proses ekskresi tadi berhubungan dengan ginjalnya. Ginjalnya rusak, proses ekskresinya terkendala atau rusak juga, jadi proses dari pengeluaran asam uratnya terganggu juga gitu Pak. Selanjutnya untuk tanda gejala dari rematik itu sendiri, yang pertama untuk stadium pertama biasanya tidak disertai dengan tanda gejala yang bermakna. Cuman ketika sudah diperiksa melalui lab, biasanya kadar dari asam uratnya itu sudah meningkat. Itu walaupun tidak disertai dengan tanda gejala seperti nyeri, seperti pembengkakan, tapi sudah terlihat dari kadar asam uratnya. Lalu yang kedua, untuk stadium kedua ini biasanya sudah disertai nyeri, disertai pembengkakan. Untuk stadium ketiga sudah disertai dengan pengulangan atau rematik ini dalam rentan waktu 1 tahun tuh kambuh terus. Itu udah termasuk stadium ketiga ya Pak. Lalu untuk yang stadium keempat, dalam 1 tahun biasanya asam uratnya ini atau kadar asam urat di dalam tubuh sudah terus meningkat dan sudah menyebar luas. Itu untuk stadium keempat. Nah, penata laksanaannya seperti apa? Penata laksanaan yang pertama, kita harus mengatasi terlebih dahulu serangan akutnya. Jadi untuk pasien rematik biasanya nanti kan disertai dengan masalah nyeri di sendi dan pembengkakan. Kita atasi terlebih dahulu itunya karena itu gejala yang sudah dirasakan, kita atasi dulu. Baru yang kedua kita atasi penyebabnya. Tadi kadar asam uratnya kita atasi. Gimana caranya supaya kadar asam urat di dalam tubuh kita ini tidak menumpuk, kita keluarkan seperti apa caranya gitu. Lalu yang ketiga dengan menggunakan terapi supaya kadar asam urat di dalam tubuh kita ini berkurang. Terapinya apa aja? Yang pertama bisa dengan mengkonsumsi jus buah sirsak. Nanti bisa dibantu oleh kawan-kawan saya yang di sana akan menjelaskan serta sedikit mempraktekkan bagaimana cara memberikan jus sirsak dan cara mengolah jus sirsak yang baik itu seperti apa ya Pak. Lalu yang kedua harus istirahat yang cukup. Yang ketiga diet makanan rendah purin dan menurunkan berat badan. Makanan yang mengandung purin itu seperti
daging asap itu mengandung purin yang tinggi, jadi harus dihindari. Lalu nasi putih juga mengandung purin yang tinggi. Solusinya yaitu makan nasi merah, itu bagus buat kesehatan ya Pak. Terus kacang-kacangan itu juga dikurangin karena itu mengandung purin yang tinggi. Solusinya untuk solusi lain, makanan-makanan yang sekiranya baik untuk penderita rematik, yang pertama harus tadi mengkonsumsi beras merah sebagai pengganti dari nasi putih. Lalu yang kedua, bisa mengkonsumsi buah-buahannya seperti nanas, pepaya, itu boleh. Lalu harus olahraga yang rutin juga Pak, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu Pak. Bagaimana Pak? Apakah ada yang kurang jelas dari apa yang saya sampaikan atau ada yang mau ditanyakan? Boleh? Untuk pencegahan atau tadi apa ya? Mengurangi kadar asam urat juga caranya. Untuk mengurangi kadar asam urat, yang pertama tadi lifestyle-nya atau gaya hidupnya itu harus diperbaiki Pak. Kayak konsumsi makanan-makanan, terutama makanan ya Pak. Karena kan kadang kalau makanan kan emang kebutuhan kita yang sehari-hari dan pasti kita lakukan gitu ya Pak. Harus kita konsumsi tiap hari. Nah, solusinya untuk menghindari atau menurunkan kadar kadar asam urat di dalam tubuh kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung purin rendah. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, nasi putihnya mungkin bisa diganti dengan nasi merah. Lalu bisa mengkonsumsi kacang-kacangan itu dikurangin. Kacang-kacang polong itu dikurangin. Terus bisa mengkonsumsi buah-buahan seperti nanas, seperti pepaya juga boleh gitu Pak. Buah-buahan yang gampang atau mudah ditemuin aja gitu. Oke. Kalau untuk seperti apa terapinya nih? Barangkali ada terapi seperti apa? Terapi. Hilangkan atau ya? Terapi karena hari ini teman-teman saya sepakat untuk memberikan terapi pada Bapak mengenai mengkonsumsi jus buah sirsak. Jadi nanti teman-teman juga bisa sekalian mendemonstrasikan ya Pak. Gimana Pak? Nah, sepertinya cukup jelas semuanya. Cukup informatif semuanya ya. Terima kasih sudah arahan bimbingan. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak ya sudah membantu, dan semoga apa yang saya sampaikan sedikit membantu Bapak juga. Semoga lekas sembuh ya Pak ya. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.